Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozia Putranto dari kelompok 20 Shift 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah persoalan pada modul 1 Statistika 1. Berikut ini adalah persoalannya. CV Oslik Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Berikut ini adalah data-data pengiriman ke lokasi pelanggan. Pada pengiriman yang pertama, yaitu selama 45 menit, pengiriman 2 50 menit, pengiriman 3 48 menit, pengiriman 4 43 menit, pengiriman 5 47 menit, pengiriman 6 46 menit, pengiriman 7 44 menit, pengiriman 8 45 menit, pengiriman 9 49 menit, pengiriman 10 47 menit, pengiriman 11 52 menit, dan pengiriman ke-12 yaitu 45 menit. Berdasarkan data pengiriman di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Penyelesaian yang pertama, kita akan menggunakan software Excel terlebih dahulu. Nah, pada Microsoft Excel ini kita harus mempunyai data yang sama seperti pada soal sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan masukkan data-data tersebut. Yaitu pada kolom pertama ini adalah pengiriman 1 sampai dengan 12. 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu di sini kolom yang kedua yaitu waktu tempuh dalam satuan menit. Oke. Yang pertama itu 45, selanjutnya 50, 48, 43, 47, 46, 44, 45, 49, 47, 52, dan 45. Nah, di sini kita rapihkan terlebih dahulu agar enak dilihatnya. Oke. Ini kita beri warna merah. Sesuaikan. Nah, langkah pertama untuk mendapatkan hasil di Microsoft Excel ini, kita harus ke menu data, lalu kita klik atau pilih yang data analisis. Oke, di sini sudah muncul data analisisnya. Nah, di sini ada analisis tools. Kita akan milih atau klik yang deskriptif statistik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada input range. Input range-nya yaitu adalah kita masukkan data-data waktu tempuh. Oke, enter. Lalu di sini kita harus milih yang output range. Lalu kita pilih kolom di mana tempat untuk menaruh hasilnya, yaitu misalkan kita taruh sini. Oke, lalu kita enter. Dan selanjutnya kita harus pilih atau klik summary statistik. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, namun sebelum itu kita rapihkan terlebih dahulu. Oke. Kita rapihkan. Nah. Oke, nah di sini didapatkan hasil bahwa min-nya yaitu 46,75, standar error-nya yaitu 0,76, mediannya 46,5, modenya atau modusnya yaitu 45, standar deviasinya
itu 2,63 kalau kita bulatkan, sample variance-nya yaitu 6,93 kalau kita bulatkan, kurtosisnya min 0,16 kalau kita bulatkan, skewness-nya kita mendapatkan hasil 0,61 kalau kita bulatkan, range-nya 9, minimumnya 43, maksimumnya 52, sum-nya yaitu 561, count-nya di sini ada 12. Nah, min ini yaitu sebesar 46,75 didapatkan hasil dari sum dibagi dengan si count-nya yaitu 561 dibagi dengan 12. Maka didapatkan hasil minnya yaitu 46,75. Lalu mediannya di sini kan ada 12 data. Berarti tidak ada nilai tengah yang tunggal, yaitu adanya dua angka. Jadi lalu untuk mendapatkan mediannya kita jumlahkan kedua data angka waktu tempuh tersebut, lalu kita bagi 2 sehingga hasilnya dalam bentuk koma yaitu 46,5. Apabila ada nilai tengah tunggal itu pasti akan bulat, misalkan hanya 46 gitu. Lalu di sini modenya atau modusnya yaitu 45, karena pada data waktu tempuh ini 45 itu merupakan data yang paling banyak muncul atau yang paling banyak aja. Di sini ada 45-nya ada 1, ada 2, dan juga di sini ada 3. Jadi ada 3. Lalu di sini ada range. Range ini kan memiliki rumus X max min X min, di mana maksimumnya dalam data ini adalah 52 dan minimumnya yaitu ada 43. Lalu apabila kita sesuaikan dengan rumus si range-nya yaitu 52 dikurangi 43, maka didapatkan hasil range-nya yaitu adalah 9. Lalu di sini kita akan melakukan penyelesaian yang kedua menggunakan software RStudio. Pertama-tama kita harus memilih terlebih dahulu tempat di mana menyimpan project ini dengan cara mengakses menu file dan lalu kita klik yang new project. Nah, di sini apabila sudah ada tampilan create project, kita pilih atau klik yang existing directory dan kita browser tempatnya. Apabila sudah, lanjut kita klik ke create project. Selanjutnya, kita juga harus menampilkan script-nya yang dimana berguna untuk menaruh codingan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan klik new file ini, lalu kita klik yang R-script. Nah, apabila sudah, lanjut kita taruh saja codingannya ataupun ketik codingannya. Oke, nah apabila sudah tertampil codingan-codingan di R-script ini, lalu kita running satu persatu. Di sini pada langkah pertama yaitu menginstal package-nya, yaitu readxl, yang dimana readxl ini berguna untuk membaca dan juga mengimpor data-data dari Microsoft Excel ke RStudio. Lalu langkah selanjutnya di sini kita harus mengaktifkan package readxl-nya untuk membaca dan juga memanggil data-data di Microsoft Excel. Nah, langkah ketiga di sini ada membaca data pada Excel. Di sini ada syntax print untuk menampilkan hasil data-data tersebut. Di mana datanya yaitu adalah pengiriman 1 ada 45 menit, 2 50 menit, 3 48 menit, 4 43 menit, 5 47 menit, 6 46 menit, 7 44 menit, 8 45 menit, 9 49 menit, 10 47 menit, 11 52 menit, dan 12 45 menit. Langkah selanjutnya kita akan mencari min, minimal, maksimal, min atau rata-rata, median, nilai tengah, dan juga kuartil. Kita run. Nah, di sini terdapat hasilnya bahwa nilai minnya ini adalah atau minimalnya 43 dan maksimalnya yaitu adalah 52 dari data waktu tempuh tersebut. Di sini juga ada minnya atau rata-ratanya sebesar 46,75 yang didapatkan dari penjumlahan semua data waktu tempuhnya lalu dibagi dengan jumlah datanya yaitu ada 12. Sehingga mendapatkan rata-ratanya 46,75. Lalu di sini ada median atau nilai tengahnya adalah 46,5. Karena jumlah datanya genap, berarti nilai tengahnya itu tidak tunggal, melainkan terdapat 2 angka. Oleh karena itu dalam mencari mediannya, kita menjumlahkan 2 angka tengah tersebut, lalu kita bagi 2 sehingga mendapatkan hasil 46,5. Di sini juga ada kuantilnya atau kuartilnya itu ada 25% 45, 50% 46, 75% 48.
Langkah selanjutnya di sini kita mencari varian dengan sintaks var. Dapatkan hasil yaitu 6,93 kalau kita bulatkan. Dan langkah selanjutnya adalah kita mencari range-nya dengan sintaks range. Nah, di sini terdapat dua angka data waktu tempuh yaitu 43 dan juga 52, di mana 43 ini adalah nilai minimal dan 52 ini adalah nilai maksimal. Apabila kita sesuaikan dengan rumus range yaitu X maksimal atau data tertinggi dikurangi dengan X minimal atau data terendahnya, maka didapatkan hasil range-nya yaitu 52 dikurangi 43 sama dengan 9. Langkah selanjutnya kita akan mencari modusnya. Kita perintahkan RStudio-nya terlebih dahulu untuk membuat tabel data waktu tempuhnya dan juga frekuensinya. Nah, di sini terdapat dua baris. Pada baris pertama itu merupakan data waktu tempuhnya yaitu 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan juga 52. Lalu barisan kedua ini merupakan si frekuensi dari setiap data waktu tempuhnya, di mana 43 ada 1, 44 1, 45 ada 3, 46 1, 47 ada 2, 48 1, 49 1, 51 dan juga 52 ada 1. Lalu setelah kita memerintah RStudio untuk membuat tabel, lanjut aja kita mau melihat hasil nilai modusnya, yang dimana di sini ada as numerik. As numerik itu tuh berguna untuk mengambil atau mencari nilai yang akan menjadi modusnya. Dan di sini ada which max, ini berguna untuk mencari nilai data dengan frekuensi yang tertingginya dari tabel data waktu tempuh yang kita sudah buat sebelumnya. Yaitu didapatkan hasil modusnya adalah 45. Karena berdasarkan tabelnya 45 itu ada 3 frekuensinya atau terbesar. Langkah selanjutnya di sini kita mau menghitung skewness dan juga kurtosis. Kita harus menginstal dan juga mengaktifkan package E1071 terlebih dahulu. Yang dimana E1071 ini berguna untuk mencari nilai skewness dan juga kurtosis di RStudio. Lalu selanjutnya kita run yang data. Nah, di sini kita mau mencari yang skewness-nya terlebih dahulu. Kita run yang skewness dengan tipe 2. Berarti hasilnya itu tuh nggak bias, biar nggak bias. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa skewness-nya itu adalah 0,61 kalau kita bulatkan. Berarti skewness-nya ini tergolong distribusinya miring ke kiri atau lebih besar dari 0, distribusinya miring ke kiri dan ekornya itu memanjang ke kanan, berarti nilai rata-rata atau minnya itu tuh lebih besar daripada median dan juga modus. Selanjutnya kita mau mencari kurtosisnya dengan sama menggunakan tipe 2. Nah, kurtosis yang dihasilkan ini adalah min 0,16 kalau kita bulatkan, berarti itu tuh kurtosisnya kurang dari 3. Yang dimana datanya itu tuh menunjukkan datanya lebih tersebar dengan kurvanya itu datar dan juga melebar gitu. Selanjutnya di sini kita akan membuat histogramnya dengan sintaks hist, tentunya untuk membuat histogram di RStudio. Dan di sini ada main atau judulnya adalah histogram 143 yaitu NIM saya, dan sumbu X-nya itu adalah waktu tempuhnya dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Dan berikut ini adalah gambar si histogramnya yang dihasilkan. Lalu selanjutnya kita mau mendefinisikan nilai kuartilnya yang dimana berguna untuk dalam membuat box plot. Kita run. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat box plotnya, yang dimana di sini ada list itu kita mau mengelis terlebih dahulu data-data yang ingin dipakai, yang dimana yaitu ada minimal, ada Q1, Q2 dan juga Q3 dan juga maksimal. Nah, di sini juga ada N yang berarti itu menggambarkan banyaknya data waktu tempuh gitu. Lalu kita run. Setelah itu di sini ada BXP yang dimana BXP ini berguna untuk membuat gambar si box plotnya, dan di sini ada mainnya atau judulnya itu box plot 143. Sumbu Y-nya itu berupa waktu tempuh dengan nilai rentang nilainya itu bagian bawahnya adalah minimal dan bagian atasnya itu adalah maksimal. Kita run. Nah, berikut ini adalah hasil gambar box plotnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat bar plot, yang dimana bar plot ini ada di sumbu Y-nya itu adalah waktu tempuh, judulnya ya bar plot 143 NIM saya, sumbu X-nya adalah pengiriman dengan rentang nilai sumbu Y-nya itu adalah 0 sampai dengan 60. Lalu kita run. Oke. Nah, di sini didapatkan hasil
bar plotnya di sini sudah sesuai ya, pengirimannya ada 12 bar plotnya. Lalu kita akan melakukan penyelesaian yang ketiga menggunakan software Minitab, yang dimana pada software Minitab ini kita harus memasukkan data-data pengiriman beserta dengan waktu tempuhnya, yang dimana kita dapat mengcopy dari Excel yang sudah kita buat, lalu kita masukkan ke Minitab-nya. Nah, apabila sudah terdapat data-data pengiriman beserta waktu tempuhnya, langkah pertama di sini kita mau mencari statistika deskriptif terlebih dahulu. Dengan cara pertama kita harus mengakses menu statnya di sini. Lalu kita pilih yang pertama yaitu basic statistik. Lalu kita pilih yang display descriptive statistik. Nah, variablesnya kita pilih yang C2 yaitu waktu tempuh dalam menit. Kita klik yang statistik. Nah, di sini kita pilih mana saja sih yang pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dalam persoalan tersebut gitu. Di sini ada mean, ada error of mean, ada standar deviasi. Kita juga mau mencari variansinya untuk standar deviasi gitu. Selanjutnya di sini kita ada minimum, ada maksimum. Kita juga mau butuh range atau jangkauan, dan juga kita butuh kumulatif N, itu banyaknya data. Kita butuh juga modenya atau modusnya, kita butuh skewness dan juga kurtosis. Nah, apabila sudah semua pertanyaan kita klik di sini, lalu kita klik saja oke langsung. Nah, di sini langsung kita oke. Nah, di sini dapatkan hasil descriptive statistik, di mana N-nya atau jumlah datanya itu ada 12 dan kumulatifnya itu tentu ada 12. Dan min-nya di sini ada 46,75, error of min-nya itu adalah 0,76, dan terus standar deviasinya 2,633, variance-nya itu 6,932, minimumnya 43, Q1-nya itu 45, mediannya 46,5, Q3-nya 48,75, maksimumnya 52, range-nya itu 9, modenya 45. Banyaknya data buat modusnya itu ada 3, modusnya kan 45, itu ada 3 jumlahnya, skewness-nya 0,61 dan kursornya adalah min 0,15. Lalu langkah selanjutnya kita mau membuat gambar histogramnya. Kita pertama-tama mengakses menu grab. Nah, di sini kita klik yang histogram, lalu kita pilih yang simple. Oke. Nah, di sini grab variable-nya kita pilih yang C2 yaitu waktu tempuh dalam menit. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil histogramnya adalah sebagai berikut ini di software Minitab. Lalu selanjutnya setelah histogram kita juga butuh gambar box plotnya. Dengan cara yang sama dengan histogram, yaitu dengan mengakses menu grab, lalu kita pilih yang box plot, dan kita pilih yang 1Y yang simple. Oke. Grab variablesnya yaitu C2 waktu tempuh dalam menit, lalu kita klik OK. Nah, di sini merupakan hasil gambar box plot di software Minitab. Setelah itu, selain histogram dan juga box plot, kita juga butuh satu gambar lagi, yaitu adalah bar chart. Dengan cara yang sama dengan keduanya, yaitu mengakses menu grab, lalu kita klik atau pilih yang bar chart. Kita bar representnya itu kita pilih yang values from a table, lalu kita pilih one column of values, itu yang simple, lalu kita klik OK. Nah, di sini grab variablesnya itu kita pilih yang C2 yang waktu tempuh dalam menit. Dan categorical variablesnya itu kita pilih yang C1 yang pengiriman. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari gambar bar chart di software Minitab.